Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kamu tetap sehat dan semangat dalam belajar ya. Kembali kita bertemu di pembelajaran daring pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 semester genap di SMP Negeri 31 Medan dengan judul materi Al-Khulafaur Ar-Rasyidin, penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW. Sebelum belajar jangan lupa berdoa ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini agar siswa mampu menjelaskan sifat dan perilaku keempat khalifah, yaitu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, agar bisa mengambil ibrah, pelajaran dari gaya kepemimpinan khalifah dan prestasinya. Yang ketiga, menerapkan perilaku terpuji Khulafaur Rasyidin dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW selalu didampingi oleh para sahabat dalam menjalankan tugas dakwahnya. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin? Khalifah dalam bahasa Indonesia dapat diartikan pengganti atau orang yang berada di belakang seseorang. Khalifah adalah bentuk tunggal, bentuk jamaknya adalah khulafa. Sedangkan Al-Rasyidin dalam bahasa Indonesia berarti benar, pintar atau lurus. Nah, dalam sejarah Islam, Khulafaur Ar-Rasyidin diartikan pengganti Rasul yang benar dan lurus dan diterima oleh seluruh umat. 4 khalifah yang mendapatkan julukan Khulafaur Ar-Rasyidin. Khalifah pertama adalah Abu Bakar Siddiq, khalifah yang kedua Umar bin Khattab, khalifah yang ketiga Utsman bin Affan, dan khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib. Khalifah pertama adalah Abu Bakar Siddiq. Beliau lahir tahun 573 Masehi dari sebuah keluarga terhormat di Mekah, 2 tahun 1 bulan setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abu Quhafah At-Tamimi. Abu Bakar Siddiq termasuk as-sabiquna al-awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Dan Abu Bakar tidak pernah sekalipun meminum khamar, meskipun kebanyakan orang-orang Mekah saat itu sangat gemar minum khamar. Beliau juga tidak pernah sekalipun menyembah berhala, meskipun pada saat ia remaja, Islam belum diturunkan oleh Allah. Setelah masuk Islam, Abu Bakar sangat menyayangi dan selalu melindungi Nabi ketika perjalanan hijrah ke Madinah. Abu Bakar diberi gelar oleh Rasulullah As-Siddiq, artinya yang benar, karena beliaulah orang yang membenarkan kisah Nabi ketika melakukan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina dan ke Sidratul Muntaha. Abu Bakar menjadi khalifah hanya sekitar 2 tahun saja. Selama kepemimpinan Abu Bakar, banyak kemajuan yang diperoleh, antara lain 1. Memerangi orang-orang yang ingkar zakat dan tidak mau melaksanakan sholat, kemudian memerangi orang-orang yang murtad, kemudian memerangi nabi palsu, yang kemudian menyebarkan Islam, lalu membukukan Al-Quran. Meneladani Khalifah Abu Bakar Siddiq. Perilaku khalifah yang patut diteladani antara lain 1. Berjiwa tenang, 2. Berwibawa dan rendah hati, 3. Berjiwa penyabar dan suka bermusyawarah, 4. Adil dan dermawan. Setelah memerintah selama 2 tahun 3 bulan, Khalifah Abu Bakar mulai sakit-sakitan. Beliau pun memanggil para pemuka dan sahabat untuk memilih khalifah selanjutnya. Dalam musyawarah tersebut, Khalifah Abu Bakar mengajukan nama Umar bin Khattab untuk menggantikan kedudukannya. Usul tersebut disepakati oleh umat Islam. Abu Bakar wafat pada tanggal 13 Jumadil Akhir 13 Hijriah dalam usia 63 tahun dan dimakamkan di sisi makam Rasulullah SAW. Khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab. Umar lahir pada tahun 584 Masehi, selisih 13 tahun dari lahirnya Nabi Muhammad. Umar bin Khattab adalah khalifah yang pertama kali menertibkan pemerintahan dengan undang-undang sehingga diberi gelar Amirul Mukminin. Umar bin Khattab adalah seorang yang sangat berani sehingga ia dijuluki singa padang pasir. Kemajuan yang dicapai Khalifah Umar bin Khattab selama menjadi khalifah yaitu 1. Membuat penanggalan hijriyah, 2. Perluasan Masjid Nabawi,
Ketiga, mengusir Yahudi dari Jazirah Arab, yaitu orang yang berbuat curang terhadap perhitungan pajak. 4. Membentuk Baitul Mal sebagai tempat untuk menghimpun dana bantuan untuk orang-orang yang lemah. 5. Membentuk angkatan perang. 6. Membentuk pemerintahan dengan administrasi yang jelas. 7. Melanjutkan penyebaran Islam yang telah dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar. Meneladani perilaku terpuji Khalifah Umar bin Khattab. 1. Keberanian Umar bin Khattab. Umar adalah sahabat Rasul yang sangat berani dalam memerangi kebatilan. Contoh keberanian Umar antara lain, ketika para sahabat berhijrah ke Madinah secara sembunyi-sembunyi, Umar melakukannya secara terang-terangan dengan pedang terhunus. 2. Adil dan suka bermusyawarah. Dalam menerapkan hukum, Umar tidak pandang bulu. Ia menghukum siapa saja, termasuk seorang anak pejabat sekalipun. Dalam memimpin, beliau selalu menerapkan jalan musyawarah untuk mengambil keputusan. 3. Sederhana. Umar pun terkenal sebagai pribadi yang sederhana. Beliau tidak suka berpoya-poya, tidak memakai busana dan kendaraan yang mewah. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an tewas dibunuh oleh Abu Lu'lu', seorang Majusi yang iri dan dengki melihat Islam maju pesat di bawah kepemimpinannya. Saat itu Khalifah Umar sedang menjadi imam sholat subuh. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Zulhijjah 23 Hijriah atau tahun 644 Masehi. Beliau meninggal pada saat usia 63 tahun setelah menjadi khalifah selama 10 tahun. Beliau dimakamkan di sebelah makam Rasulullah SAW. Khalifah yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Beliau lahir di Taif pada tahun 576 Masehi. Keluarga Utsman termasuk keluarga bangsawan, sehingga dia sangat dihormati dan disegani oleh kalangan Quraisy. Keluarganya berasal dari kabilah Bani Umayyah. Umar adalah seorang yang dermawan, pemalu, dan rendah hati. Ia mendapat julukan Dzun-Nur Ain, yang berarti pemilik dua cahaya, karena dia telah menikahi putri kedua dan ketiga Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Masa pemerintahan Utsman tergolong lama, yaitu 12 tahun. 6 tahun pertama merupakan masa kejayaan dan keberhasilan, sedangkan 6 tahun kedua merupakan masa pergolakan karena banyaknya terjadi peperangan dan pemberontakan. Di awal masa pemerintahannya, Utsman menerapkan kebijakan seperti 1. Mengukuhkan gubernur lama sepeninggal dari Umar bin Khattab. Kemudian yang kedua, memperluas wilayah Islam. Ketiga, menyusun mushaf Al-Quran. Utsman bin Affan adalah seorang yang kaya raya dan dermawan. Keteladanan yang dapat ditiru yaitu kedermawanannya seperti 1. Membeli sumur seorang Yahudi yang sangat jernih dan diwakafkan untuk umum. 2. Memperluas Masjid Madinah. Ketiga, ia mendermakan 1000 ekor unta dan 70 ekor kuda ditambah dengan 1000 dirham sumbangan untuk perang Tabuk. Yang keempat adalah dia memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Khalifah Utsman bin Affan meninggal dalam usia 82 tahun, tepatnya pada tahun 35 Hijriah. Khalifah yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Ia mempunyai nama asli Haidar atau Singa. Ali bin Abi Thalib adalah pemeluk Islam pertama dan juga keluarga Nabi Muhammad. Ia adalah sepupu Nabi Muhammad dan menantunya setelah menikah dengan Fatimah. Ali dilahirkan dari pasangan Fatimah binti Asad dan Abu Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah seorang ilmuwan yang sangat cerdas. Rasulullah mengatakan, "Ana Madinatul Ilm wa Aliyun babuha." Artinya, saya adalah kota ilmu dan Ali adalah pintu gerbangnya. Sehingga para sahabatnya selalu menunggu apa yang disampaikan oleh Ali. Setelah diangkat sebagai khalifah, Ali menerapkan beberapa kebijakan. Di antaranya, 1. Mengganti para pejabat yang diangkat oleh Utsman bin Affan. 2. Mengembalikan tanah yang sudah dibagikan oleh Utsman kepada kerabatnya ke kas negara. 3. Memberi tunjangan kepada kaum muslimin yang diambil dari Baitul Mal. 4. Memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah. Sifat terpuji Ali adalah cerdas, berani, dan sabar. Pada masa pemerintahannya, banyak terjadi pemberontakan. Di antaranya, 1. Pemberontakan Talha, Jubair, dan Aisyah.
2. Pemberontakan Muawiyah bin Abu Sufyan, dan yang ketiga pemberontakan kaum Khawarij. Kekalahan dalam Perang Nahrawan membuat kaum Khawarij menyimpan dendam. Mereka semakin mengacau pemerintahan Ali. Secara diam-diam, kaum Khawarij merencanakan pembunuhan terhadap Khalifah Ali. Akhirnya, Abdurrahman bin Muljam berhasil membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib ketika sedang sholat subuh. Khalifah Ali bin Abi Thalib meninggal pada tahun 661 Masehi atau 40 Hijriah dalam umur 60 tahun. Masa pemerintahannya hanya berlangsung selama 4 tahun. Anak ibu, masa kekuasaan Khulafaur Rasyidin yang dimulai sejak Abu Bakar hingga Ali bin Abi Thalib merupakan masa kekuasaan Khalifah Islam yang berhasil dalam mengembangkan wilayah Islam lebih luas. Nabi Muhammad telah meletakkan dasar agama Islam di Arab. Setelah beliau wafat, gagasan dan ide-idenya diteruskan oleh para Khulafaur Rasyidin. Pengembangan agama Islam yang dilakukan Khulafaur Rasyidin dalam waktu yang relatif singkat telah membuahkan hasil yang gilang gemilang. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Tetap semangat. Kita ucapkan lepas hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.